Gak kayak gitu cara memahami agama. Tidak semua yang gak ada contohnya dari Rasulullah itu salah. Yang disebut dengan bid'ah yang dilarang, sesuatu yang bertentangan dengan contohnya. Kalau nggak ada contohnya, tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dicontoh, itu nggak disebut bid'ah yang dilarang, nggak masalah. Yang paling banyak bid'ah di masanya itu siapa? Umar. Umar itu paling banyak berijtihad, sampai ada istilah fiqhu Umar, fikihnya Umar. Salah satunya itu masalah mencambuk orang yang minum khamar. Di masa Rasul, orang kalau minum khamar dicambuk 40 kali. Minum khamar ketahuan, cambuk 40 kali. Di masa Umar, orang kalau minum khamar dicambuk 80 kali. Lah kok beda? Karena ternyata setelah Umar perhatiin, 40 kali itu udah gak ngaruh, udah gak ngefek. Sok mangga aja 40 kali nih. 40 kali. Soalnya orangnya udah preman-preman gitu, udah biasa aja dicambuk. Makanya ada seorang sahabat di masa Umar yang kalau dia minum, dicambuk, dia ketawa. Besok dia minum lagi, dicambuk, ketawa lagi tuh. Kayak ngeledek gitu, gak ngaruh juga bagi saya. Akhirnya Umar berijtihad, kalau udah gak ngefek 40 kali, kalau gitu mulai sekarang cambukan menjadi 80 kali. Awalnya para sahabat agak-agak galau nih, kok jadi kamu menyalahi Rasulullah? Kata Umar, ini bukan menyalahi Rasulullah, ini sejalan dengan Rasulullah, hanya beda teknis. Coba bayangin. Kok nggak sesuai dengan Rasulullah disebut sejalan? Karena maksud dari Rasulullah mencambuk 40 kali itu memberikan efek jera. Kalau efek jera udah nggak ngaruh, berarti ditambah supaya ada efek jera. Itu namanya sunnah. Makanya nggak selalu orang kalau nggak ada contohnya dari Rasulullah lantas disebut bid'ah, dilarang. Nggak selalu kayak gitu. Lihat dulu ini bertentangan nggak nih dengan ajaran Rasulullah? Contoh kalau orang pernikahan, ada tradisi kan? Di Sunda mah ada istilahnya sungkem ya. Ke orang tua, sungkem bener? Jadi ada tradisi sungkeman ke orang tua, minta maaf, terus ada kayak dalangnya ngelantunin lagu-lagu, terus ada yang bacain kata-kata minta maaf pakai bahasa Sunda yang paling tinggi, sampai saya juga nggak ngerti ini apa sih. Kalau bahasa Sunda umum saya ngerti, tapi kalau bahasanya udah terlalu tinggi saya nggak ngerti. Jadi kalau saya nggak ngerti berarti bahasanya bagus, tinggi gitu. Nah ini ada yang kayak gitu, terus ibu dulu yang melahirkan kamu segala macam gitu-gitu kan ya kurang lebihnya. Ini bilang itu mah nggak ada contohnya dari Rasulullah, bid'ah. Belum tentu. Lihat dulu yang ngelanggar apa nih? Memangnya kalau seorang anak minta maaf kepada orang tuanya melanggar syariat kah? Bukankah justru itu bagian dari syariat? Wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua, dan konteksnya, waktunya, momennya bisa kapan aja, bisa dalam rangka pernikahan, bisa dalam rangka lebaran, bisa dalam rangka pulang kampung mudik, bisa dalam rangka apapun, termasuk orang tuanya misalnya lagi ngumpul dia minta maaf. Ini semuanya adalah cuma masalah momen, tapi intinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada yang bilang nggak ada contohnya jadi nggak boleh. Enggak. Islam tidak datang untuk memerangi tradisi, tapi Islam datang untuk meluruskan tradisi. Terus setelah itu ada tradisi siraman. Siraman itu dimaksudkan membersihkan dulu calon pengantin sebelum mereka berumah tangga, lahir batin, itu maksudnya. Siramannya ngapain? Kalau siramannya buka aurat, itu bertentangan dengan sunnah Nabi, karena nggak boleh perempuan buka aurat di depan yang bukan muhrimnya. Udah gitu buka aurat, direkam pula, masuk TV, terus ibu-ibu talim salawatan. Kan gak nyambung kan ya? Nah kalau ini boleh dibilang memang bertentangan nih. Atau Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahimu, ya Wadud. Terus pakai pakaiannya segini. Kan gak nyambung kan? Nah ini gak boleh nih. Karena mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Tapi kalau siramannya menutup aurat, pakai jilbab, disiram pakai air yang dikasih kembang, hanya diambil sisi tradisi ritual siraman, tetapi secara nilai gak melanggar agama karena menutup aurat. Ini sah-sah aja. Kenapa? Karena kaidah fikih. Beda antara ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah, kalau gak ada dalilnya gak boleh. Ibadah mah, ibadah ritual maksudnya ya. Ritual, sholat, puasa, kalau nggak ada dalilnya itu nggak boleh dilakukan, itu ibadah. Tapi kalau selain ibadah, muamalah, kalau nggak ada dalil yang mengharamkannya itu boleh.
Semua muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Semua ibadah itu nggak boleh kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Ini dua kaidah yang berbeda nih. Kalau kita nggak paham ini, berarti kita belum siap melihat perbedaan di antara manusia. Ini namanya arif. Saya kasih tahu lagi rumusnya. Ini rumus disepakati oleh semua ulama. Boleh tanya ke Salafi, tanya ke Syafi'i, mau tanya kemana aja sama nih. Ibadah semuanya dilarang kecuali yang disuruh. Ibadah itu asalnya tuh terlarang kecuali ada dalil yang menyuruh. Tapi kalau muamalah selain ibadah semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Makanya jangan bilang itu nggak ada dalilnya nih, emang nggak ada dalilnya. Terus kenapa? Berarti nggak boleh? Boleh, justru kalau nggak ada dalilnya, kalau nggak ada yang melarang. Tapi kalau ada dalil yang jelas-jelas mengharamkan ini, mengharamkan itu dalam urusan muamalah, maka muamalah itu menjadi sesuatu yang dilarang. Artinya muamalah jauh lebih luas daripada ibadah. Pengantenan, muamalah. Cara berdandan, muamalah. Style jilbab, muamalah. Nilainya apa? Nilainya tutuplah aurat dengan longgar, itu nilainya. Stylenya, warnanya, modelnya, tutorialnya, bebas. Istri saya yang pertama pakai jilbab itu gaya Dubai. Dan saya biarin aja. Dia kalau pakai jilbab itu gaya Dubai. Ini gaya Dubai ya? Ya, tutorialnya Dubai. Istri saya yang kedua pakai jilbabnya gaya Turki. Gaya Turki mah yang kotak-kotak terus diselempengin ke belakang itu tuh Turki. Selama masih menutup aurat. Kalau misalnya dia pakai jilbab kotak-kotak yang ke belakang terus masih kelihatan rambut, pasti saya kasih tahu tuh di depan masih kelihatan rambutnya. Oh ya, akhirnya dia pakai kayak ciput gitu kan? Pakai ciput itu terus udah ketutup. Nggak apa-apa kalau agak warnanya mirip dengan warna kulit gitu. Yang penting nggak kelihatan rambut. Nah ini dipakaikan ke belakang. Terus bagaimana dengan dada? Pakai coat. Coat itu agak longgar dan bentuknya itu nggak ngelekuk tubuh karena dia bahannya keras. Oh tidak masalah, ini stylenya Turki, yang satu lagi stylenya Dubai. Mau gitu? Dubai dan Turki coba. Gitu, nggak masalah. Jangan, oh ini harus segini semuanya atau sampai ke mata kaki semuanya harus gumbrang-gumbrang. Ini style. Ada yang senang gumbrang-gumbrang, ada yang tidak senang. Istri saya dua-duanya nggak senang gumbrang-gumbrang. Gak senang yang terlalu lebar, tetapi tetap sopan dan menutup aurat, gak masalah. Coba nanti, jangan yang laki-laki, yang akhwat, yang teman-teman cewek, lihat yang hari Sabtu pas Ladies Day, gimana pakaian Teh Hanin. Apakah saya tidak tahu? Tahu, tapi gak apa-apa kalau masih menutup aurat dengan longgar. Kalaupun masih ngebentuk ketika jalan, itu dalam fikih dimaafkan karena sesuatu yang di luar kesengajaan. Illa ma dhahara minha, kata Allah, kecuali yang tampak. Maksud yang tampak, yang kalau jalan tetap aja ngelekuk. Yang namanya orang jalan, masa jalan gak boleh membentuk, agak susah. Masa jalan harus gini megangin jilbab, gak segitu-gitunya juga. Makanya ikhtilafut tanawwu, perbedaannya itu keragaman dan tidak masalah dengan itu. Ada orang kalau khitanan pakai acara selamatan. Ada yang khitanan, gak ada yang tahu tiba-tiba udah khitan. Pas masuk sekolah, saya udah khitan, udah wajib sholat. Lah, kok kamu gak ngundang-ngundang saya? Ngundang apaan? Orang khitan doang. Yang lain, khitan itu sibuk ngundang satu kampung. Ini namanya ikhtilafut tanawwu. Perbedaan yang sifatnya keragaman. Kecuali mubazir, misalnya ya, pas acara pengantenan wedding tuh nginjak telur. Kan mubazir tuh. Terus sawernya tuh beras, kan mubazir, kecuali ada beras terus ada ayam, tuh insya Allah gak apa-apa. Saweran, beras, kluk 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 sama ayam, oh alhamdulillah selamat tuh ada ayam yang makan sehingga gak mubazir. Atau kalau sawernya itu duit, orang rebutan duit, padahal dia punya banyak duit tapi tetap aja rebutan. Apanya yang diambil? Bukan keberkahan. Dulu orang meyakini itu berkah, sekarang melihat itu dari sisi serunya. Tidak lagi menganggap itu sebagai duit berkah. Saya yakin banget orang sekarang kalau disawer dengan duit receh 500-an masih rebutan, pasti gak meyakini karena keberkahan, karena seru. Apalagi yang nyawer ini sesama orang kaya yang di dalam dompetnya itu gak ada duit, ATM semua misalnya, atau kartu kredit gitu ya. Pasti kan gak terlalu tertarik dengan uang 500-an, tapi kenapa masih rebutan? Karena seru. Jadi sisi serunya itu, ya udah kalau gitu mah gak masalah. Cuma kalau sisinya kayak acara rebutan nasi yang dilempar di Jogja gitu,
dianggap itu keberkahan karena nasi itu sudah dipegang oleh seorang sultan, atau maaf, kotoran hewan yang dianggap suci. Nah, kalau ini jelas bertentangan dengan syariat karena keyakinannya itu udah melanggar. Tapi kalau sekedar seru-seruan dan tidak mubazir, tidak masalah. Islam tidak melarang kita seru-seruan. Nabi juga sering seru-seruan lah. Saya pernah kemarin pas sama teman-teman umroh bawa papan skate terus main skate di depan masjid. Ada yang nanya, kok depan masjid main skate? Apa tuh dalilnya? Mau saya sebutin dalil main skate depan masjid? Nanti teman-teman baca deh di Sahih Bukhari bab bolehnya menamakan suatu masjid dengan nama kabilah. Babnya kayak gitu, tapi baca dulu hadisnya. Makanya ngelihat hadis itu dari berbagai macam angle. Bab bolehnya menamakan satu masjid dengan nama kabilah. Misalnya Masjid Kabilah Fulan. Bukan Masjid Al-Latif tapi Masjid Saninten. Karena di situ jalan Saninten. Masjid Cihanjuang karena daerahnya Cihanjuang. Masjid Antapani karena daerahnya Antapani. Enggak disebut nama masjidnya Al-Muhajirin, Baitur Rahman, enggak. Bolehnya menamakan masjid dengan nama kabilah. Apa dalilnya? Dalilnya gini. Nanti ada hubungannya dengan skate. Rasulullah beberapa kali melakukan lomba berkuda. Patokan start dan finishnya itu masjid. Startnya Masjid Nabawi, finishnya ke Masjid Kabilah Fulan kata Nabi. Imam Bukhari ngelihat hadis ini dari angle nama masjid. Saya ngelihat hadis ini bukan dari angle nama masjid. Oh berarti boleh main lomba berkuda dari satu masjid ke masjid yang lain. Startnya di Masjid Nabawi. Kalau startnya di Masjid Nabawi berarti dia naruh kudanya di mana? Di halaman masjid. Dulu orang main kuda, sekarang orang main skate. Apa bedanya? Dulu seleranya berkuda, sekarang orang seleranya skate. Yang penting have fun, seru-seruan, olahraga supaya lebih akrab, ukhuwah, itu tidak masalah. Boleh juga kita misalnya motor gitu. Yang penting jangan dibuka klaksonnya knalpotnya, agak mengganggu sih. Lomba nih teman-teman yang senang balapan motor nih. Dari Masjid Pusdai kan sering tuh. Dari Masjid Pusdai ke Masjid Al-Murabi Setrasari. Malam tapi biar nggak ganggu lalu lintas. Itu boleh nggak menurut dalil agama? Kalau itu tidak mengganggu lalu lintas dan punya izin, boleh banget. Patokannya kok masjid bid'ah banget sih? Nggak bid'ah, Nabi melakukan itu. Cuma dulu bukan motor, dulu adalah kuda dan onta. Dan Nabi sering menang, sekali kalah sahabat bete. Pernah Nabi dikalahkan sekali ontanya oleh onta orang Badui. Jadi ibarat nih motor yang wah selama ini menang terus nih motornya nih. Mungkin merek tertentu gitu. Sekali-kalinya sih dia yang pakai motor itu kalah oleh merek yang lain yang musuh bebuyutan. Kan rame tuh. Jadi headline. Nabi pernah gitu. Lomba dari Masjid Nabawi ke Masjid Bani Fulan. Baca dari Sahih Bukhari. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Bani Fulan. Berarti kan antara masjid ke masjid. Berarti ditambat kuda atau ontanya itu di depan halaman masjid. Nanti finishnya megang dinding masjid. Itu dalil kenapa kemarin kita umroh bawa papan skate. Akhirnya kita main skate di depan Masjid Nabawi yang ada payung-payung gitu. Terus datang askar bilang, mau ngelarang gitu. Ternyata askarnya pengen nyoba, gimana sih cara naik. Terus yang orang-orang Arab yang soleh-soleh pakai janggut, pakai jubah tuh, pakai sorban, nyoba juga. Saya punya loh fotonya, nanti saya taruh di Instagram. Atau Instagram ini aja deh, lihat Pevi gitu. Orang yang pakai jubah naik papan skate. Terus dia senang, bahagia gitu, happy. Terus kita bilang, udah coba lagi aja. Enggak, saya pengen, cuma saya lagi pakai jubah nggak enak gitu kata dia. Artinya secara naluri pengen have fun, cuma karena tradisi nggak enak. Kalau kita nganggapnya share your happiness lah. Di rest area antara Mekah Madinah, kita minum kopi dulu, berhenti istirahat, sunset, main skate lagi di situ. Terus orang-orang yang di situ lagi ngopi ngelihat Pevi lagi ngetrik, seneng, kok bisa gitu, pengen coba deh, gitu. Dipegangin sama Enong, akhirnya jalan ketawa, mau jatuh, kan orangnya gede-gede gitu, papannya mau patah, gitulah. Ini dalilnya adalah pernah ada Rasulullah berlomba kuda antara satu masjid ke masjid yang lain. Makanya jangan selalu ngelihatnya, ini nggak ada contohnya dari Rasul. Mungkin contoh persisnya nggak ada, tapi nilainya ada. Jadi dalam hal kayak gini, namanya muamalah bukan ibadah. Kalau ibadah nggak boleh dibuat-buat emang. Kalau muamalah, maka tidak masalah kalau tidak ada larangannya. Luasnya Islam. Kalau gitu nggak bisa berkembang kaum muslimin.
Karena pemahaman yang luas, komprehensif, istilahnya syumuliyatul Islam inilah, akhirnya kaum muslimin bisa berkembang dan selalu peka dengan zaman setiap zaman. Ikhtilafut tanawwu. Yang kedua, ada ikhtilaf namanya ikhtilafut tudad. Ini bahasa kampus nih, bahasa Al-Azhar. Pertama namanya ikhtilafut tanawwu, yang kedua namanya ikhtilafut tudad. Ini jarang banget dibahas di Indonesia, padahal ini penting loh untuk orang Indonesia. Ikhtilafut tudad. Apa itu ikhtilafut tudad? Perbedaan yang sifatnya kontradiktif, pertentangan. Berbedanya itu satu benar, satu salah. Ini juga ada dalam agama, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang tanawwu. Yang mana contoh ikhtilafut tudad di zaman kita? Antara kita dengan Syiah. Itu tudad. Sunni dengan Syi'i itu tudad, bertentangan. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan mengkultuskan Ali. Kalau kita, Ali, Abu Bakar, Umar semuanya itu orang saleh di mata kita, nggak ada yang kita kafirkan. Dan nggak ada juga yang kita kultuskan, karena mereka juga manusia, punya kekeliruan, punya kesalahan, tapi nggak untuk dicela. Doanya gimana? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabbana, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara kami yang lebih dulu beriman, yaitu para sahabat. Tapi nggak mencela. Abu Bakar punya salah? Punya dong. Bahkan ditegur oleh Allah di surat An-Nur. Umar punya salah? Punya juga. Ditegur oleh Allah di surat Al-Fath. Ali punya salah? Punya juga. Ditegur oleh Rasulullah. Tapi apakah mereka itu gara-gara salah jadi dosa besar? Enggak juga, karena mereka udah meminta maaf dan beristighfar kepada Allah. Selesai sudah urusan mereka. Tilka ummatun qad khalat, udah lewat. Ini namanya ikhtilafut tudad antara kita kaum muslimin dengan Syiah Rafidhah seperti di Iran, Suriah, Irak, Indonesia, atau Ahmadiyah. Ini namanya ikhtilafut tudad. Berbedanya itu bertentangan. Mereka mengatakan Bukhari itu pembohong, justru Bukhari itu ulama besar kita dalam ilmu hadis. Mereka bilang Abu Hurairah itu banyak hadis palsu, justru bagi kita Abu Hurairah itu penghafal hadis paling banyak di antara sahabat. Kan tudad tuh. Mereka bilang Al-Quran itu enggak yang benar, udah banyak yang direkayasa, tapi yang Quran yang benar itu adalah Qurannya Fatimah. Bagi kita Al-Quran itu baku, benar, mutlak, enggak boleh diganggu-gugat. Itu tudad. Mereka bilang, bahkan yang ekstremisnya, enggak semuanya sih, tapi yang ekstremisnya bilang Jibril salah membawa wahyu, harusnya dikasihnya ke Nabi Muhammad, ke Ali, tapi ngasihnya ke Muhammad. Itu ikhtilafut tudad. Mereka bilang iblis itu lebih taat daripada malaikat. Soalnya ketika disuruh sujud kepada Adam, malaikat sujud, berarti syirik. Iblis mah nggak mau syirik, jadi nggak mau sujud. Cenah. Itu namanya tudad. Ya udahlah, kalau itu mah lakum dinukum waliyadin, nggak usah saling ganggu. Tapi kita berhak untuk menyelamatkan keluarga kita dari pengaruh mereka. Soalnya keluarga kita kan udah menganut agama Islam. Jangan dipengaruhin lagi, udah kita selamatin. Kalau kita bersuara seperti sekarang, bukan untuk menghujat mereka, itu mah pilihan masing-masing. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa dalam agama. Tetapi kita punya hak melindungi keluarga kita dari sesuatu yang menurut kita nggak benar. Kayak anak-anak saya belajar, tiba-tiba ada temannya yang Syiah terus mempengaruhi anak saya. Saya punya kewajiban sebagai ayah melindungi anak saya dari pemikiran yang menurut saya keliru. Kalau menurut dia bahwa dia benar, itu urusan pribadi dia. Lakum dinukum waliyadin, gak usah saling mempengaruhi. Itu mah jalan aja. Kalau seharusnya kayak gitu. Tapi kenyataannya ada banyak pengaruh dan usaha untuk mengubah pemahaman kaum muslimin, sehingga kita bertindak. Sama kayak teman-teman liberal, sekuler. Orang-orang liberal misalnya bilang gini, Al-Quran adalah produk budaya, kata mereka. Kalau Al-Quran produk budaya artinya Al-Quran itu lahir karena ada tradisi Arab. Berarti untuk yang selain tradisi Arab gak cocok Al-Quran. Terus mereka pakai kaidah hermeneutika. Saya dulu pernah jadi liberal, jadi saya tahu. Oh pakai, ya gitu. Pernah belajar liberal, pernah rame, sok-sok gaya. Saya dulu mah rujukan saya Arkun, Taha Hussein, yang gitu-gitu, orang-orang yang pemikirannya agak-agak nyeleneh. Lama-lama saya mikir kok jadi saya makin pusing ya. Udahlah saya balik lagi aja, nggak sampai ke hati, cuma di kepala doang gitu. Ada sensasi berpikir. Akhirnya, udah ini mah lakum dinukum, menurut kalian kayak gitu, kami enggak.
ini tudad, ini bertentangan. Kalau selain mereka ini tanawu. Tadi NU, Muhammadiyah, Persis, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Salafi, Jamaah Islamiyah, FPI, apapun namanya, ini adalah keragaman. Hargailah, jagalah saling perasaan masing-masing. Tapi kalau yang tudad gimana? Lakum dinukum walidin. Gak usah saling mencela, gak usah saling menghujat, tapi kita berhak melindungi keluarga kita atau orang yang kita cintai dari pengaruhnya. Gitu. Dan jangan juga terlalu gampang mengkafirkan orang. Gini nih contohnya, hadis yang paling sering dipakai untuk mengkafirkan dalam perbedaan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia berarti bagian dari kaum itu. Pernah dengar gak tuh hadis? Pasti sering ntar di broadcast. Kalau teman-teman belum pernah, insya Allah akan pernah. Karena ini sering banget nih. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia bagian dari kaum itu. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari kaum itu. Kan sering banget nih. Tahun baru pakai hadis itu, ulang tahun pakai hadis itu, Natal pakai hadis itu, apapun pakai hadis itu, termasuk demokrasi pakai hadis itu. Saya di Instagram tuh ada lagu Indonesia Raya. Itu bukan pencitraan. Saya emang selalu terharu kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena bagi saya itu bagian dari cinta terhadap negeri kita sendiri, tempat orang tua kita, nenek moyang kita, tempat lahir kita, dan saya sangat mencintai negeri ini. Sehingga ketika menyanyikan lagu itu ada semangat patriotisme gitu ya. Apa sih? Gitu deh. Jadi semangat gitu. Bukan ini pencitraan, enggak. Atau ada yang bilang gini, ini taghut katanya. Menyembah bendera Indonesia itu syirik, takut. Siapa juga yang menyembah? Memangnya saya gini-gini ke bendera gitu? Kan enggak. Cuma bahasa apa istilahnya nih? Bahasa seremonial sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi saya itu sama dengan nasyid para sahabat yang mendendangkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Tahu nggak dalilnya? Saya mah insya Allah punyalah dalilnya, walaupun nggak selalu dibahas. Ini beruntung malam ini saya kupas nih. Saya pengen kita nggak salah faham. Sahabat dulu ketika mereka keluar dari kota Mekah hijrah, itu kangen banget dengan kota Mekah. Saking cintanya kepada kota Mekah. Saking kangennya, banyak dari mereka itu yang buat syair. Aduhai Mekah yang tandus. Tandus dibanggain. Saking cintanya kepada negeri. Kami rindu kepada airmu yang zam-zam, kepada apa pohon korma, apa segala macam. Tandus gak ada pohon korma. Gitu deh pokoknya. Syairnya tuh banyak. Coba baca sirah awal-awal sahabat hijrah. Saking kangennya kepada kota Mekah, mereka sakit malah rindu. Saking kangennya kepada kota Mekah. Lalu karena mereka kangen buat syair-syair. Nah syair itu dulu dibacakan, sekarang dinyanyikan. Namanya lagu Indonesia Raya. Itu bukti kangennya kita dengan keindahan Indonesia Raya. Apalagi kalau udah keluar negeri itu pasti lebih semangat lagi nyanyiin lagu Indonesia Raya. Sama kayak saya malam-malam ya. Ini rahasia pribadi, tapi gak apa-apa deh. Saya kalau malam hari sebelum tidur tuh suka dengerin ceramah berbahasa Aceh. Kan banyak tuh di YouTube ceramah berbahasa Aceh yang di Masjid Raya Baitur Rahman, Maulid atau apa gitu, pakai bahasa Aceh, guyonnya bahasa Aceh, pokoknya Aceh banget deh. Itu saya dengar sebelum tidur karena saya kangen kampung halaman saya, pengen pulang cuma belum bisa pulang. Kasihan ya. Jadi kayak orang Padang keluar dari Padang terus nyanyiin lagu Merantau. Gimana lagunya? Kalau orang Batak mah butet, ala butet. Itu kan lagu-lagu kangen kan ya? Kangen kampung halaman. Merantau juga bagi orang Padang, bagi orang Malaysia, semalam di Malaysia karena kangen ke kampung halaman. Ini artinya ekspresi rasa cinta. Hal-hal yang kayak gini nih, jangan buru-buru dijudge. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Capek banget ya, semua orang kafir. Pakai pakaian yang merupai satu kaum. Wah tuh pakaiannya orang-orang hip hopnya New York gitu. Berarti dia bagian dari orang kafir. Apa maksud dari hadis? Biar kita nggak salah paham. Man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum. Maksudnya siapa yang menyerupai suatu kaum dalam hal perbuatan dosa, bukan dalam hal yang boleh. Kalau yang baik kita boleh menyerupai suatu kaum. Nabi pernah menyerupai kaum penyembah api dalam hal baik. Apa itu?
membuat benteng dengan menggali parit Khandak dalam peperangan. Bukankah itu perbuatannya orang-orang Persia? Bahkan Salman bilang, kami dulu di Persia, kalau berperang di dalam kota, kami bentangi kota kami dengan membuat parit. Lalu Nabi mengatakan, kalau gitu kita buat seperti itu. Berarti kan Nabi menyerupai orang Persia, tapi dalam hal yang baik, bermanfaat, tidak masalah. Yang dimaksud oleh Nabi itu, siapa yang menyerupai suatu kaum dalam perbuatan dosa, maka dia bagian dari kaum itu. Bagian dari kaum itu bukan menjadi kafir. Dia dapat bagian azab Allah yang pernah Allah berikan kepada kaum itu. Tapi statusnya gak disebut kafir. Gak gampang mengkafirkan orang. Itu maksud hadis. Selama ini sangat banyak yang salah paham terhadap hadis ini. Siapa yang menyerupai suatu kaum dalam hal perbuatan dosa lewat komet, make a wish. Udah, apa doanya? Supaya kita jadian. Nah ini nih, menyerupai satu kaum dalam perbuatan dosa. Mana dosanya? Meyakini komet lewat itu mustajabah doa. Kan dosa kan? Keyakinan yang tidak ada dalam Islam. Meyakini kamu bintangnya apa? Horoskop gitu. By the way, saya Capricorn. Oh kamu mah Capricorn. Capricorn itu orangnya gini. Akhirnya sebelum menikah juga udah baca-bacain gituan. Saya mah gak suka dengan orang yang tipe kayak gitu. Padahal dia gak gitu. Nah ini namanya menyerupai suatu kaum dalam perbuatan dosa. Gak boleh gitu. Walaupun saya tahu saya Capricorn, tapi saya gak meyakini. Katanya tahu. Itu tuh Shio atau hoki atau apa lagi, keyakinan gini. Angka berapa yang dianggap sial misalnya? 13 ya? 13 gitu. Sehingga rata-rata lantai 13 itu gak ada toko yang dijual. Lantai 13 atau seat nomor 13 itu di pesawat gak ada ya? Kalau gak salah benar. Jadi seat 13 itu gak ada di pesawat. Kenapa? Seat sial. Tapi kalau kita bawa bayi, biasanya nomor seat bayi kita itu 13 loh. Saya pernah bawa bayi naik pesawat, seatnya pas lihat, oh 13. Awalnya sih agak-agak khawatir nih, sial nih gimana nih gitu. Terus istighfar, astagfirullahaladzim, kan gak boleh percaya itu. Alhamdulillah ternyata gak terbukti. Karena seat 13 itu tidak ada, dianggap angka sial. Nah ini menyerupai suatu kaum. Gak boleh kita menyerupai dalam hal dosa. Tapi kalau dalam hal yang baik, menyerupai orang Singapura dalam masalah kedisiplinan, kebersihan. Pas saya ke Singapura di imigrasi karena bawa bayi terus dikasih jalan khusus untuk imigrasi biar gak ngantri dengan yang lain. Kenapa kita tidak menyerupai mereka dalam kebaikan? Harusnya mereka yang menyerupai kita dalam hal itu. Tapi kita sekarang harus menyerupai mereka karena kita gak menerapkan. Pas ke Jeddah beda. Mau bawa bayi, mau bawa nenek-nenek, pokoknya ngantri deh. Udah gitu ngantrinya datang orang India, diselip sama orang India, disalip sama orang India, langsung orang India gitu. Dia gak ngerti. Gitu aja. Sering kayak gitu. Kemarin sampai saya marah di Kolombo, di Muscat. Muscat itu ibu kotanya apa ya? Ibu kota apa? Apa? Ya Muscat deh. Ibu kota negara apa sih itu? Ya gitu ya. Di Muscat, kita satu pesawat sama orang India. Pas kita keluar imigrasi, itu orang India tuh gak ngerti antri. Dia di belakang saya, dia rapetin aja gini aja terus. Saya mah dipegangin aja, cewek lagi tuh. Aduh, cewek, alhamdulillah pakai cadar. Jadi saya gak tahu wajahnya. Udah pakai cadar megangin orang di depan laki-laki yang bukan muhrim dia. Didorong-dorong. Saya bilang, gitu-gitu. Maksudnya apa. Nggak, dia, akhirnya pas kita lagi bawa-bawa tas, dia langsung nyalip gitu. Di depan kita langsung nyalip. Pas dia nyalip, saya nyalip lagi. Saya nyalip gitu. Akhirnya dia sama teman-temannya nyalip lebih ramai lagi. Udahlah saya kalah jumlah, dia duluan. Nah artinya kaum muslimin, kita pakai cadar, kita pakai jubah, kita kadang harus belajar kepada orang Singapura dalam masalah kedisiplinan, keteraturan, kebersihan. Gak masalah kalau dalam kebaikan, tanpa bermaksud mencela siapapun. Ini nih, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan buru-buru menerjemahkan hadis itu asal udah mirip langsung kafir gitu. Mirip kafir. Aduh, banyak banget yang kafir kalau gitu. Tahukah kita teman-teman di Amerika itu salah satunya tuh si yang Seferajik, Hafiz Al-Quran, Fatih Seferajik ya. Fatih Seferajik itu pakai bajunya tuh kaos, pakai topi cap ke belakang, pakai jeans, Hafiz 30 juz. Bacaannya itu kayak Imam Masyari Rashid Al-Afasi. Itu kan
penampilannya mirip orang kafir. Tapi jadi casingnya mirip orang kafir, tapi secara memori internalnya tuh semuanya mukmin banget tuh. Di Mesir saya pernah nggak jadi makmum, imamnya itu pakai jeans, saya agak-agak ngeremehin awalnya. Aduh, ini imamnya anak muda pakai jeans gini pasti nggak bener nih bacaannya. Ternyata dia hafiz, bacaannya itu kayak Toha Junaid. Jadi penampilan ini menyerupai orang kafir dalam masalah jeans dan kaos itu bukan dosa. Kecuali dia pakai tato misalnya. Oke, kecuali dia udah bertobat ya. Kalau misalnya belum bertobat, saya pengen keren hafiz tapi tatoan. Jangan. Itu nggak keren. Tapi kalau udah terlanjur ya sudah kan nggak boleh juga dihilangkan karena menyakiti diri sendiri. Udah gitu aja ditutupin gitu. Kalau nggak sengaja kelihatan, tatoan loh. Tapi ke masjid. Ya alhamdulillah, bukan alhamdulillah tatoan, alhamdulillah udah ke masjid gitu. Ini artinya jangan gampang menjudge orang lain